Diri Arya Rajadoli Manado dan partner saya. Saya Bilkis Ismarilda Anissa. Saya Samuel L. Marjan. Oke, selanjutnya definisi sampling. Sampling adalah proses pemilihan sekelompok individu atau objek dari populasi yang besar untuk dijadikan subjek dalam penelitian. Teknik sampling digunakan untuk memperoleh informasi yang cukup tanpa harus menguji seluruh populasi, yang seringkali tidak praktis atau tidak mungkin dilakukan. Sampel yang harus diambil harus representatif agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih besar. Lanjut. Apa itu systematic sampling? Systematic sampling adalah pengambilan sampel di mana elemen-elemen populasi dipilih secara teratur berdasarkan interval tertentu setelah elemen pertama dipilih secara acak. Dengan kata lain, setelah satu elemen awal ditentukan secara acak, setiap elemen kekal berikutnya dalam daftar populasi diambil sebagai sampel. Selanjutnya, baik kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, kekurangannya berpotensi bias jika data berpola atau periodik. Selanjutnya, tidak murni acak. Selanjutnya, sulit diterapkan jika populasi tidak homogen. Selanjutnya, jika ukuran populasi tidak diketahui pasti atau n tidak pasti. Selanjutnya, risiko, risiko salah menentukan interval atau k. Selanjutnya, tidak cocok untuk data dinamis. Selanjutnya, saya akan membacakan kelebihan. Kelebihan yang pertama, sederhana dan mudah diterapkan. Kedua itu memungkinkan manipulasi data rendah. Yang ketiga, distribusi sampel yang merata. Yang keempat, digunakan dalam populasi besar. Selanjutnya, langkah-langkah yang pertama itu menentukan ukuran populasi N. Yang kedua itu menentukan ukuran sampel N. Yang ketiga menentukan interval K. Yang keempat menentukan titik awal secara acak. Yang kelima memilih sampel secara skala dengan interval K. Yang pertama itu menentukan ukuran populasi, misalnya ingin mengambil 100 orang dengan K N besar dikurang N kecil, maka 1000 dibagi 100 sama dengan 10. Misalnya angka acak pertama 5, sampel 5, 15 atau 25, 35 dan 45 dan seterusnya hingga jumlah sampel terpenuhi. Selanjutnya saya serahkan kepada partner saya, Bukis. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan ada jenis-jenis dari systematic sampling. Yang pertama itu adalah sistem random sampling atau acak sistematis. Systematic random sampling merupakan teknik pemilihan sampel dengan menggunakan interval tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam metode ini, peneliti itu menentukan titik awal secara acak di antara angka 1 hingga besar interval yang akan digunakan. Langkah-langkah untuk menetapkan sampel acak sistematis ini sebagai berikut. Yang pertama, itu tentukan interval pengambilan sampel dengan cara membagi jumlah populasi dengan jumlah sampel yang diinginkan. Yang kedua, pilih satu titik awal secara acak antara 1 sampai interval tersebut. Dan yang terakhir, setelah itu tambahkan interval yang sama secara berulang untuk menentukan elemen-elemen sampel berikutnya. Yang kedua ada linear systematic sampling atau sistematis linear. Linear systematic sampling ini merupakan metode pengambilan sampel di mana elemen dipilih secara berurutan dengan jarak atau interval tertentu tanpa mengulang di akhir populasi. Dari total N populasi dipilih N sampel dengan jarak tetap K sama dengan N besar dibagi N kecil. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama menyusun seluruh anggota populasi secara berurutan, lalu tentukan jumlah sampelnya atau N-nya, lalu hitung interval pengambilan K sama dengan N besar dibagi N kecil, lalu pilih satu angka awal secara acak antara 1 dan K, lalu tambahkan interval K secara berulang untuk menentukan anggota sampel berikutnya. Dan yang terakhir, jika K bukan bilangan bulat, gunakan nilai terdekat dari N besar dibagi N kecil. Lalu ada circular systematic sampling atau namanya sistematis melingkar. Dalam circular systematic sampling ini, pemilihan sampel akan kembali ke awal daftar populasi setelah mencapai akhir, sehingga systematic sampling ini disebut melingkar. Contohnya, jika N sama dengan 7 dan N kecil sama dengan 2, maka K sama dengan 3,5. Jika K sama dengan 3, sampelnya yaitu AD, BE, CA, DB, dan juga EC. Jika K sama dengan 4, sampelnya AE, BA, CB, DC, dan juga ED. Nah, langkah-langkahnya itu adalah hitung interval pengambilan dengan rumus tadi K sama dengan N besar dibagi N kecil. Misalnya N besar sama dengan 11, N kecil sama dengan 2, maka K sama dengan 5. Pilih titik awal acak antara 1 sampai N, lalu pilih anggota sampel dengan melompat setiap K unit, dan jika mencapai akhir, lanjutkan lagi dari awal sampai semua anggota terwakili. Metode ini menghasilkan N sampel, bukan K seperti pada sistem linear. Lalu ada contoh kasus dari systematic sampling ini, yang yaitu misalkan seorang pemilik usaha kecil ingin mengukur kepuasan pelanggan untuk toko online mereka. Nah, mereka ini memiliki total 5.000 akun aktif dalam basis data pelanggan mereka.
Nah, cara penyelesaiannya adalah yang pertama itu tentukan populasi. Populasi ini yang dimaksud adalah semua akun aktif, yaitu 5.000 pelanggan yang tadi ada di soal. Lalu langkah keduanya adalah tentukan jumlah sampel. Misal pemilik toko ini mensurvei 10% dari total pelanggan, jadi jumlah sampelnya ada 500 orang. Yang ketiga, hitung jarak atau interval pengambilan sampel untuk mencari jarak antara sampel bagi jumlah populasi dengan jumlah sampel yang tadi K sama dengan N besar dibagi N kecil. Untuk K kecil itu adalah jarak pengambilan sampel, N besar merupakan jumlah populasi, N kecil merupakan jumlah sampel, maka K sama dengan 5.000 dibagi 500 sama dengan 10. Dan angka 4 yaitu pilih titik awal secara acak. Pilih satu angka secara acak antara 1 sampai 10 sebagai titik awal. Misalnya angka yang terpilih adalah 3, maka pelanggan yang dipilih adalah nomor 3, 13, 23, 33 sampai 493 karena tadi sampelnya adalah 500 orang. Kalau angka awalnya 4, maka urutannya menjadi 4, 14, 24, 34, sampai 494. Proses ini terus diulang sampai didapatkan 500 pelanggan yang akan dijadikan sampel survei. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Seno. Baik. Selanjutnya itu kita akan membahas pengaplikasian systematic sampling pada artikel ilmiah pemetaan sebaran kualitas tanah dengan menggunakan parameter suhu, kelembapan, pH, salinitas, dan medan magnet. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan sebaran kualitas tanah dengan menggunakan parameter suhu, kelembaban, pH, salinitas, dan medan magnet. Metode eksperimen yang digunakan dalam proses pengambilan sampel tanah adalah metode systematic atau systematic sampling, yaitu pemilihan pengacakan dilakukan dengan membatasi set dari titik yang dibatasi dengan jumlah area atau cluster pengambilan sampel, namun tetap mencakup keseluruhan areal dalam bentuk regular grid, segi empat, triangular, atau heksagonal. Secara statistik, ketelitian dapat dimaksimumkan melalui penentuan grid. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data yang bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ada hasil dan pembahasan. Terdapat 5 sampel yang masing-masing diambil sebanyak 10 data yang akan dihitung rata-rata untuk mengetahui nilai parameter dari tiap sampel tersebut. Pada sampel 1, dari 10 pengukuran, kita mengetahui total suhu ada di 300 dengan rata-rata 30. Lalu ada nilai pH dengan total 67,5 dengan rata-rata 6,75. Lalu ada salinitas dengan total 1,33 atau dengan rata-rata 0,133. Pada sampel kedua dengan 10 pengukuran, kita mendapatkan suhu mencapai total 303,2 dengan rata-rata 30,32. Lalu ada pH dengan total 69 atau rata-rata 6,9. Lalu ada salinitas dengan total 2,12 atau dengan rata-rata 0,212. Lalu pada sampel ketiga dengan 10 pengukuran, kita mendapatkan total suhu 299,8 atau rata-rata 29,98. Lalu dengan nilai pH total 72,5 dengan rata-rata 7,25 dan nilai salinitas total 1,73 atau dengan rata-rata 0,173. Pada sampel keempat dengan 10 pengukuran, kita mendapatkan total nilai suhu 310,2 atau rata-rata 31,02. Lalu ada nilai pH 67 atau dengan rata-rata 6,7. Lalu ada nilai salinitas 1,83 atau dengan rata-rata 0,183. Lalu pada sampel kelima kita mendapatkan total nilai suhu yaitu 304,2, nilai total pH 63 dan nilai total salinitas 1,4. Eh, Berdasarkan hasil pengujian tersebut, diketahui bahwa setiap sampel memiliki nilai yang bervariasi pada masing-masing parameter. Untuk parameter suhu, nilai rata-rata tertinggi ditemukan pada sampel keempat. Hal ini menunjukkan perbedaan suhu ini dipengaruhi oleh faktor ketinggian, di mana semakin tinggi suatu lokasi, maka suhunya cenderung lebih rendah. Sedangkan semakin rendah posisi tempat tersebut, suhunya akan semakin tinggi. Untuk parameter pH, rata-rata nilai tertinggi diperoleh pada sampel ketiga. Tanah dengan sifat asam umum merupakan tanah gambut yang memiliki kandungan hidrogen, aluminium, dan belerang yang tinggi. Sebaliknya, tanah yang bersifat basah biasanya memiliki kandungan kapur yang tinggi. Lalu pada parameter salinitas, nilai tertinggi ditemukan pada sampel kedua. Tingginya kadar salinitas dalam tanah dapat menyebabkan tanaman mengalami keracunan serta kesulitan dalam menyerap air, yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya kekeringan fisiologis. Lalu ada interpretasi kelompok kami. Pengambilan sampel sistematis adalah metode pemilihan sampel dengan interval atau pola tertentu dari suatu populasi yang sudah terurut. Terdapat tiga jenis utama, yaitu acak sistematis atau titik awal dipilih acak lalu diambil setiap elemen ke n. Sistematis linear, pengambilan berurutan dengan jarak sama, lalu ada sistematis melingkar, pemilihan berulang dari awal setelah mencapai akhir daftar. Secara keseluruhan, metode ini bersifat teratur, efisien, dan mudah diterapkan, terutama untuk populasi yang tersusun dengan baik dan tidak memiliki pola tertentu yang dapat menimbulkan bias. Lalu ini adalah daftar pustaka atau referensi yang digunakan kelompok kami dalam menulis presentasi ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.